terkasih dalam Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah peristiwa yang sungguh menggugah hati. Sebuah mukjizat yang terjadi secara nyata dan baru saja secara resmi diakui oleh Vatikan. Peristiwa yang terjadi di sebuah desa kecil, tenang dan sederhana, Villa Kannor di India. Tepatnya pada tanggal 15 November 2013, dalam sebuah misa harian yang seolah biasa, namun justru di tengah kesederhanaan itulah wajah Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan diri pada hosti kudus. Bayangkan, saat imam mengangkat hosti dalam konsekrasi, sebuah noda mulai tampak pada hosti besar itu. Noda itu semakin lama semakin terang, dan perlahan-lahan sebuah wajah muncul. Bukan sekedar bayangan atau gurisan samar, tapi wajah Yesus Kristus. Seperti dikutip dari Catholic Vote, imam yang persembahkan misa saat itu, Pastor Thomas Patikal, begitu terkejut dan tersentuh. Namun dalam iman dan ketenangan, beliau melanjutkan misa dengan menggunakan hosti lain dan menyimpan hosti tersebut dengan penuh hormat. Sejak saat itu, umat mulai berdatangan dari dekat dan jauh. Mereka ingin melihat, ingin percaya, ingin menyembah. Adorasi pun dilakukan, dan wajah itu tetap tampak bersinar hingga pukul 11 siang saat hosti itu dikunci kembali dalam tabernakel sesuai petunjuk dari Uskup Agung Girge Valiamatan. Mukjizat ini terjadi hanya beberapa hari sebelum pesta Kristus Raja, dan kita tahu tidak ada yang kebetulan dalam rencana Allah. Namun gereja seperti biasanya tidak terburu-buru mengakui sesuatu sebagai mukjizat. Hosti itu disimpan, diamati, dan diselidiki, dan bahkan dibawa ke Roma pada tahun 2020 oleh Nuncio Apostolik agar bisa dipelajari lebih dalam. Komisi Teologi Gereja Syro-Malabar menyelidiki peristiwa itu secara menyeluruh, dan pada akhirnya Vatikan, tahta suci sendiri, menyatakan bahwa penampakan itu adalah mukjizat Ekaristi, sebuah tanda yang perdalam iman kita akan kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Uskup Agung Mar Joseph Pamplani yang mengumumkan pengakuan resmi dari Vatikan ini menegaskan bahwa mukjizat ini bukan untuk menjadi tontonan, melainkan untuk memperbarui dan memperteguh iman kita akan sakramen Maha Kudus. Dan mari kita merenungkan hal ini bersama. Kristus adalah Tuhan, hadir secara nyata dalam roti kecil, dalam hosti yang sering kali kita lihat setiap misa Ekaristi. Namun seringkali kita lalai, kita terburu-buru, atau bahkan lupa bahwa saat itu kita sedang berada di hadapan Dia yang Maha Kudus. Peristiwa ini seolah menjadi bisikan lembut dari surga, bahwa Yesus sungguh hadir, bahwa Ekaristi bukanlah simbol semata, melainkan tubuhnya yang sejati. Dan menariknya, mukjizat ini bukan hanya menjadi kekuatan bagi paroki Villa Kannor. Pastor Matteo Paravarkat mengatakan bahwa ini akan memperkuat iman umat, bukan hanya di sana, tetapi di seluruh dunia. Karena mukjizat seperti ini bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk direnungkan, untuk disambut dalam hati, dan ditanggapi dengan hidup yang kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kita bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menampakkan diri dalam hosti? Jawabannya mungkin sederhana, karena Dia rindu kita sadar
bahwa Ia selalu ada. Ia hadir dalam perandingan, dalam perayaan Ekaristi, dan dalam setiap saat doa kita di hadapan Sakramen Maha Kudus. Dan hari ini, saat kita mendengar kisah ini, mari kita periksa hati kita masing-masing. Sudahkah kita memandang Ekaristi dengan penuh hormat? Sudahkah kita menyambut Tuhan dalam komuni kudus dengan persiapan dan kerinduan yang tulus? Semoga kisah mujizat ini menjadi ajakan lembut bagi kita semua untuk kembali memusatkan hidup pada Ekaristi, untuk mengunjungi Yesus di tabernakel, berdoa di hadapannya dalam adorasi, dan menyambutnya dengan hati yang bersih. Dan pada tanggal 31 Mei nanti, gereja akan secara resmi mewartakan mujizat ini dalam sebuah misa agung yang dipimpin oleh Uskup Agung Leopoldo Ghirelli, perwakilan Paus di India. Hari itu akan menjadi hari syukur, hari pujian, dan hari pembaruan iman. Mari kita satukan hati kita dalam doa dan rasa syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar, yang terus menampakkan wajahnya bahkan hingga hari ini. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk klik like dan bagikan video ini kepada saudara-saudari Anda yang membutuhkan penguatan iman. Tulis juga di kolom komentar pengalaman pribadi Anda tentang Ekaristi dan bagaimana Tuhan hadir dalam hidup Anda. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe channel Devosi Bunda Maria, karena setiap minggu kita akan bersama-sama merenungkan kisah-kisah iman, mujizat, dan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati Anda semua.